Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baru saja tadi kita menyelesaikan pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Gila. Kita dikerjain habis-habisan. Pertandingan malam ini yang harusnya kita menangkan dengan skor 2-1 habis. Dan kalau kita meneliti pertandingan tadi, teman-teman, bisa kita lihat bahwa memang dari awal pertandingan ini sudah disetting untuk bagaimana Indonesia tidak bisa menang. Ya, bisa kita lihat dari menit-menit awal pertandingan, pemain-pemain Bahrain itu terlalu banyak drama. Dan di menit-menit akhir sekitar 15 menit terakhir pertandingan, kelihatan sekali kalau wasit yang memimpin pertandingan itu panik, sangat panik sehingga dia melakukan beberapa keputusan-keputusan yang sangat ceroboh. Dan ini perlu dari PSSI, ya, dari pihak Indonesia untuk mengantisipasi itu, karena memang sepertinya akan ada orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu yang akan berusaha agar Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia atau bahkan hanya sekedar untuk lolos ke babak keempat. Setting untuk Indonesia tidak lolos itu memang sebenarnya prediksi mereka, ya, prediksi orang-orang yang menyeting ini adalah 2 pertandingan awal itu Indonesia kalah. Ternyata di luar prediksi mereka, Indonesia mendapatkan poin 2, berhasil menahan imbang Arab Saudi dan menahan imbang Australia. Sehingga di pertandingan Bahrain, ya, karena di grup kita, di grup C itu ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi, ya, kemudian ada Indonesia, ada Bahrain, ada Cina. Dan memang yang kita lihat ini adalah mereka berusaha untuk men-setting bagaimana caranya Indonesia dan Cina itu ada di urutan ke-5 dan ke-6. Ya, dan kalian akan lihat. Nah, cara kerja wasit di pertandingan tadi, ya, itu sangat kelihatan banget. Dan ini memang sudah direncanakan dari awal. Salah satu buktinya adalah seharusnya wasit yang memimpin pertandingan hari ini antara Bahrain dan Indonesia itu tidak boleh satu federasi sesama Asia Barat, karena Bahrain berasal dari Asia Barat. Maka seharusnya AFC itu menugaskan wasit yang di luar Asia Tenggara dan di luar Asia Barat. Tapi ada apa dengan AFC? Kenapa dia menugaskan wasit yang satu federasi, ya, satu federasi atau satu wilayah sesama Asia Barat? Itu perlu dipertanyakan. Dan kalau kita melihat pertandingan menit-menit akhir tadi, ya, di mana wasit sangat panik, dan dia berusaha untuk mencari celah bagaimana Bahrain bisa mencetak gol, baik melalui set piece, ya, tendangan bebas, tendangan sudut, ya. Maka itulah ditambah dengan drama dari pemain-pemain Bahrain berusaha menjatuhkan diri, wasit menyokong, wasit membantu dengan meniup fluid. Sangat jelas sekali. Dan kepanikan wasit itu semakin menjadi-jadi ketika Indonesia berhasil unggul. Yang tadinya pada saat posisi skor 1-1, ya, wasit ini berusaha untuk
membuat skor menjadi 2-1 kemenangan Bahrain. Tapi ketika Indonesia berhasil mencetak gol kedua melalui Rafael Struijk, ya, kepanikan wasit semakin menjadi-jadi. Ya, kepanikan wasit semakin menjadi-jadi, dan itu yang membuat dia melakukan kecerobohan dalam membuat keputusan. Dan ya, memang saya menilai secara pribadi AFC ya sengaja, mafia di AFC ini sengaja mengutus wasit dari Oman untuk memimpin pertandingan antara Bahrain dengan Indonesia, ya, dan dia menunjuk wasit yang memang berani mati, ya. Dalam hal mengatur skor ini, ya, memang wasit, karena ini tingkatnya internasional, wasit sengaja dipilih, ya. Kemudian wasit itu akan diberi instruksi. Wasit akan diberi instruksi, dan tidak mungkin wasit berani, apalagi dia labelnya internasional, tidak mungkin dia akan berani jika tidak ada yang memberi instruksi dari atas. Dan cara mereka memberi instruksi adalah bermain halus. Ya, makanya dari awal banyak drama-drama, tapi tidak terlalu, ya. Wasit ketika mengambil keputusan itu tidak terlalu gegabah, dia juga tetap berhati-hati. Dan kecerobohannya dalam mengambil keputusan, kepanikannya terlihat itu setelah Indonesia mencetak gol kedua dan unggul. Bahkan ketika di menit tambahan, ya, di menit tambahan yang seharusnya ditambahkan 6 menit, walaupun di dalam aturan FIFA, ya, di dalam law of the game itu ada aturan tentang tambahan waktu, di mana wasit mempunyai privilege, ya, untuk memberi tambahan waktu yang lebih, ya, dari extra time ketika wasit menganggap bahwa ada kejadian-kejadian tertentu yang memang perlu memberikan penambahan lagi. Hanya saja kita lihat di dalam tambahan waktu 6 menit yang ditambahkan di extra time pertandingan tadi, tidak ada satupun kejadian, ya, misalnya pemain yang cedera yang sangat sehingga membutuhkan ambulans atau membutuhkan bantuan medis yang agak lama, tidak ada. Dan tolong teman-teman kalian bantu, ya, bantu share ini, bantu tag ini ke Pak Erick Thohir dan jajaran teman-teman di PSSI, ya. Segera kirimkan surat protes ke AFC dan FIFA, ya, segera kirimkan, dan kemudian kawal, jangan hanya mengirimkan kemudian sambil menunggu, tidak, tekan dan minta jawaban secepatnya. Kenapa? Kalian catat ini, kalian ingat ini, bahwa nanti setelah kita mengirimkan surat, ya, AFC ini saya sangat yakin AFC akan mencari cara agar surat itu bukan tidak sampai, ya, tapi surat itu terbaca dalam waktu yang lama. Entah mereka beralasan tidak menerimanya, entah bagaimana, tapi pegang kata-kata saya, mereka akan mencari cara untuk mengabaikan surat itu, karena melewati 24 jam dan 48 jam pertandingan Bahrain Indonesia akan terlupakan, dan kita akan menatap ke pertandingan berikutnya, sehingga surat-surat itu akan jadi sia-sia. Dan yang terburuk adalah mereka akan menolak surat. Mereka akan menolak surat. Dan ingat, ketika kita mengirim surat ke FIFA, kemungkinan besar FIFA, karena pasti ada yang bermain di atas, pasti itu, FIFA akan membuat statement bahwa Indonesia bukan melapor ke FIFA, tapi harus melalui AFC dulu. Kalian lihat saja, ini ada permainan. Ya, jika ini benar, besok mungkin sebelum pertandingan Cina, atau mungkin setelah pertandingan Cina, jawaban itu akan keluar, dan itu akan membuat kita kecewa. Kita tunggu saja, ya. Karena saya sangat yakin, dan memang ini sangat mengecewakan teman-teman, sangat mengecewakan. Ya, tapi
eh, salah satu kesalahan kita, salah satu kesalahan pemain-pemain kita, salah satu yang terlupakan dari staf kepelatihan Sintayong dan teman-teman dan juga pemain-pemain adalah terlalu lengah. Ya, ketika kita dikerjai seperti ini habis-habisan, seharusnya pada saat pertandingan di menit-menit terakhir harus tetap fokus. Pemain-pemain harus tetap fokus, menjaga fokus sampai peluit terakhir. Ya, karena memang mereka memancing atau wasit ini memancing ya untuk menghilangkan fokus pemain, membuat kita capek. Ya, bagaimana caranya membuat kita capek? Dengan memberikan pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting, yang membuat kita kecewa, yang membuat emosi kita naik, ya, sehingga fokus kita hilang. Dan itu adalah kesalahan kita memang. So next, untuk pertandingan Cina, hati-hati ya, hati-hati. Saya akan buat video berikutnya. Tolong bantu share, bantu komen. Thank you teman-temannya. Sampai jumpa. Ciao.